Brio yang ada di sebelah gue ini udah dirawat sama pemiliknya kurang lebih 10 tahun. Nah pastinya tuh ceritanya banyak banget tuh. Karena yang gue tahu, mobil ini tuh dari mulai dibawa kampus, dibawa ke sirkuit juga, sampai dibawa buat nganter anaknya jalan-jalan. Penasaran? Stay tune terus. Halo Sobat Seva, welcome back di Godaan Lelaki. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal Brio yang udah ada di sebelah gue nih. Dan ownernya kebetulan temen kuliah gue, Pak Asmi. Halo Mas Rodi. Oke, thank you loh. Udah mampir nih ke Seva. Terima kasih juga udah diundang nih. Ini sibuk banget loh nih beliau nih. Jadi ini waktunya perlu panjang jauh-jauh hari gitu ya. Supaya bisa ngundang beliau ke sini. Oke. Jadi Asmi ini gue biasa panggilnya Ginting karena panjang Asmi Haris Ginting. Jadi gue sama anak-anak kampus biasanya manggilnya Ginting. So nanti gue akan manggilnya Tangting aja. Aman ya Ting ya? Aman. Nah kita mau ngobrol-ngobrol soal mobil lo, boleh ya? Boleh banget. Oke deh. Oke Ting, nah kan yang gue tahu nih mobil lo dipakai ya selama gue kenal sama lo nih. Which kita awal masuk kuliah ya, 2014. Nah boleh kasih tahu gak nih kenapa alasannya kemudian lo pilih Brio? Dulu tuh sebenarnya gue kepikirannya tuh ada dua opsi nih, ada Jazz sama Brio. Cuman setelah dihitung-hitung dengan karena kita kepentok masalah uang. Bener, waktu. Iya bener. Nah, bensin nih lumayan cukup mempengaruhi nih. Setelah gue tanya referensi temen gue, Jazz tuh memang agak lebih boros. Kata temen gue. Terus muncullah tiba-tiba opsi mobil inilah, kecil, aman. Terus gue tanya-tanya teman gue yang pakai Brio juga oke mobilnya. Jadi ya akhirnya memutuskan beli mobil Brio. Oke, ini yang tipe apa, tahun berapa? Ini masih 1300 tahun 2012. Jatuhnya sih masih CBU ya. CBU, ini masih tipe ini udah tipe tertingginya karena di tahun ini tuh di bawahnya tuh masih belakangnya tuh engkol. Oh, yang engkol. Iya. Cuman kalau ini udah full pakai power gitu. Iya. Manual ya? Manual dong. Kelihatan nih mobilnya manual pasti nih kayak gini nih. Ini gue masih inget banget dia cerita kemudian kenapa akhirnya dia dibeliin mobil. Karena pulang dari kampus kehujanan terus akhirnya karena ayahnya sayang sekali sama beliau jadi ya udah deh. Bener. Gitu kan. Mau mobil apa gitu. Akhirnya Brio Ting ya? Ini ya. Oke, waktu itu pilihannya Jazz, GK, GD? Masih GE ya dulu, GE8. Oh G8 ya? Oh GK belum keluar ya? Belum. 2014 ya? Bener, GK 2015 baru keluar. Oke, pas lo beli kondisi standar? Standar ting kilometer waktu itu masih 9.000, 8.000. Oh belinya second juga? Second gue belinya. Oke, di salah satu pasar mobil di Jakarta Utara. Betul sekali. Ya. Nih, soalnya ini gue lumayan ngikutin nih dia nih. Waktu itu tiba-tiba biasa bawa Honda Beat Orange. Bener. Ya kan, tiba-tiba ih Ginting mobilnya baru. Sama-sama Honda, cuman beda ini aja, bannya. Beda jumlah bannya. Beda jumlah bannya. Oke, nah waktu lo beli kan standar tinting nih. Pertama kali lo ganti itu apanya dulu tuh? Biasa ya, kalau gue ngeliat teman-teman gue tuh ganti mobil pertama main tuh velg. Ya udahlah, gue ganti velg. Setelah udah ganti velg, baru deh tuh ngerambat yang ke lain. Wah ini kayaknya bakal lebih ganteng tuh kalau agak pendek dikit. Oke, nanti akan kita bahas apa aja yang udah diganti. Sekarang kita mau mulai dari eksterior dulu nih. Karena kan gue ngeliat yang paling stand out dari mobil lo adalah kap karbonnya. Betul. Kap karbonnya tuh kayak mobil kecil, warnanya silver, tiba-tiba kapnya mendominasi hitam gitu di depan. Nah ini boleh cerita nggak lo ganti kap karbon itu dari kapan, terus alasannya kenapa gitu? Oh dulu gue ganti ini dari 2017 kalau nggak salah. Karena waktu itu gue mau ikut Honda D itu dulu itu di Sentul. Nah terus gue pengen ya udahlah sekalian mungkin itu perdananya mobil gue untuk ikut car meet yang Honda semua jadi ya agak all out dah di situ. Baru dah tuh gue ganti kap karbon. Dulu lipsnya tuh karbon. Cuman waktu itu gue sempet 2 kali, pertama tuh hanyut
gue mau berangkat sama bini gue ke kondangan, tiba-tiba ada genangan gitu di dekat rumah istri gue. Hanyut deh tuh, udah. Gue ganti lagi karbon. Ternyata gue pengen keluar dari rumah istri gue itu, istri gue tuh nggak merhatiin di sisi sebelah kirinya. Akhirnya dia main terus-terus nabrak dan pecah. Iya, nggak bisa dibenerin dong. Udah nggak bisa dong. Kan? Terus akhirnya ya udahlah. Gue tanya temen gue kayak ada referensi lips gak yang bagus. Akhirnya ketemulah lips ini, lips Modulo. Modulo nih ya, inspired by Modulo ya. Itu common problem sih buat teman-teman yang pakai lips ya. Hanyut. Lipsnya hanyut. Makanya pada dibaut sekarang lipsnya udah. Double tip Pak. Assalamualaikum gitu ya kalau kena banjir. Bebas dah. Bebas udah, biarkan dia terbang. Oke, selain cup sama lips di eksterior, lo ganti apa aja gitu? Udah sih cuman pasang ini doang nih, side skirt nih, Brillo RS. Oh, dia punya RS-nya setelah dia ya berarti ya? Betul. Habis itu sisanya udah standar sih. Belakang nggak diapa-apain. Oke. Kenapa pilihannya kemudian lu pasang lips Modulo instead of lu ganti bumper Brio RS gitu? Cocok-cocokan aja, selera ya. Karena gue suka aja ngeliatnya gitu. Biasanya sih emang kalau orang udah modulo aja gitu. Iya, single tuner ya. Iya, betul. Cuman kalau gue sukanya yang bervariasi, yang melihat yang gue lihat tuh kayak enak keren gitu. Ya udah. Mobil aing kumaha aing berarti betul. Udah. Gitu ya. Berarti eksterior lips sama cup sama side skirt berarti ya? Betul. Oke. Nah, ini part number juga nih. Enggak, ini mah oh iya, kalau untuk side skirt iya. Oke. Karena presisian ya. Kalau side skirt tuh kadang ada yang tiba-tiba selisih sejari gitu kan di belakang mau dipasang mengsong gitu, jadi mendingan pakai yang part number kalau untuk side skirt karena panjang nih dia nih. Gitu. Cat orisinil? Cat orisinil paling ya karena mobil ini dulu sering dipakai kampus, yang ngesel bumper depan ya kesenggol-senggol lah, terus bumper belakang gitu. Iya. Sisanya full cat original. Ini mobil tadi dia mention kan ini sering dipakai kampus, sering kampus juga, nyentul juga, mobilnya tiba-tiba kok Ginting Sabtu sering banget deh story-story di Sentul gitu, di pedok, di pit stop, nih sering nih. Ntar kita akan cerita. Oke, kalau misalkan berarti eksterior, spoiler? Spoiler standar. Standar, bawaannya? Bawaannya. Oh berarti tadinya botak, gundul, ada spoilernya gitu ya? Jadi agak kocak sih ya? Agak kocak, makanya gue menambahin aksen-aksen sedikit lah. Biar proporsional. Benar. Tadi kita mention juga ya, Ting, mobil lo juga sering dipakai untuk track day. Tuh. Nah itu gimana awalnya lo tiba-tiba bisa terjun tuh ke dunia olahraga balap? Sebenarnya itu diracunin ya. Dulu ada teman kampus kita juga, cuman beda jurusan, Vicky. Dulu dia yang ngajakin gue tuh masuk sebuah komunitas lah. Di situ ngumpul segala macem. Ternyata di situ tuh anak-anak itu mereka suka ikut drag race. Nah dari awal drag race itu akhirnya ya udahlah cobalah iseng-iseng. Tapi pada saat itu gue minder karena mobil gue kan standar gitu. Udah nggak apa-apa, coba aja gitu. Akhirnya gue coba pertama sekali, ternyata seru ya. Ternyata seru. Masih pakai helm motor dong awalnya. Pakai helm motor, bener banget. Pakai helm motor, akhirnya syaratnya apa aja sih? Ada apar, harus bikin case dan segala macam lah. Oh ya udah. Nah dari situlah awal mulainya suka track day. Kecebur lah. Karena mainnya pun sama orang-orang itu juga. Bener sih, bener. Drag race waktu itu ya? Drag race. Itu tadi sempat di-mention, Vicky itu saking pembalapnya di mobilnya belakangnya ada stiker Abang Pembalap D. Betul. Dulu itu di Altisnya ya? Di Altisnya. Altis hitam, peleknya warna-warni gitu. Betul. Stiker Abang Pembalap D. Luar biasa. Betul. Itu pembalap sejati, Mas Raden Vicky. Oke. Terus lu berapa lama, Ting, akhirnya kemudian dari track day, terus setupnya belum kayak gini dong? Belum, dulu velgnya juga belum kayak gini. Cuman waktu itu pertama kali nyoba track day itu masih pakai per potong tuh. Oh, potkit. Iya, potkit. Karena dulu masih budget mahasiswa lah ya. Budget mahasiswa, betul. Ternyata gue ngeri banget nih mobil melintir kan. Agak jengkang gitu ya? Iya, bener. Pasar ya? Tiba-tiba ntar ada pernya copot lah, gimana kan. Bener. Ya udahlah, akhirnya setelah beberapa tahun kemudian nabung, gantilah coilover. Ganti coilover. Oke. Kita akan masuk ke segmen kaki-kaki karena dia udah mention coilover. Oke, masuk ke bagian kaki-kaki nih. Kan ya biasa lah kalau orang main mobil yang pertama kali diganti tuh velg pasti. Velg. Nah lo sempet tuh ya awal kuliah pakai velg, salah
arahan tuh kayaknya ya. Potkit. Potkit, terus bannya rada tinggi. Ban rada tinggi. Bener banget lagi. Gue ingat bannya tuh Achilles ATR Sport. Betul. Tinggi banget bannya. Terus kayak tinggi nggak kegedean bannya. Iya salah nih, besoknya ganti. Itu lo boleh diceritain nggak perjalanan lo ganti velg tuh dari awalnya pakai apa sampai sekarang pakai apa? Dari awal tuh gua pakai replika Rega Master spoon putih. Iya, karena dulu ngeliat referensinya kalau Honda tuh kan spoon kalau nggak Mugen ya. Bener. Terus gua ngeliat nih velg bagus juga nih, akhirnya gua pakai pertama kali tuh spoon. Pas gua colok tuh velg, banyak juga ternyata yang pakai ya. Iya, udah. Oh udah, abis itu gue ganti lagi pakai TW37. TW37. Yang akhirnya gue bayarin tuh TW37-nya. Cuma speknya lumayan cakep tuh. Cakep, speknya langka, bener. Terus. Setelah itu gue ada duit lagi, gue ganti main velg Advanergy. Oke, udah masuk ke Ori nih ya? Ori. Oke, Jepun. Udah dari Advanergy. Terus gue ngeliat ada teman kampus kita lagi Aji, dia pakai di Brio-nya dia RCS, cakep juga nih. RCS itu yang palang 5 ke belah 2 gitu ya? Dia kayak banyak gitu loh. Oke. Oh iya. Kayak RCT kalau gue ngomong. Kayak RCT, iya. Cuman lipsnya polis ya? Lipsnya polis. Oke. Terus itu gue bayarin lagi tuh velg, akhirnya gue jual Advan, gue bayarin RCS. Terus karena gue ambil karena speknya juga oke tuh. 15738. Kebetulan bekas Brio juga kayaknya. Betul. Okay. Nah, setelah berapa lama ternyata lebar 7 tuh di Brio gesrot ya. Oke, gesrot banget. Bener. Akhirnya pas banget Aji dari RCS itu ganti tarmac. Oke. Ini Brio birunya dia nih? Betul, jangan dia pakai Brio biru tuh. Oke. Terus pas gue lihat, cakep juga Brio pakai tarmac. Akhirnya setelah gue gero-gero, gue pengen banget nih tarmac karena dulu pertama kali gue ngeliat velg ini tuh di velg jazz temen gue tuh. Oke. Honda Jazz pakai tarmac, ini velg apaan ya? Wah cakep banget. Pas gue tanya ke temen gue itu, ini namanya tarmac. Oh ya udah sekedar di situ. Setelah gue ngeliat Aji pakai tarmac, gue bilang Ji, gue pengen banget Ji, mobil gue pakai ini Ji, gue bilang. Terus memang dari dulu velg ini tuh harga tuh sesuai spek ya. Oh iya bener. Harganya gue juga bingung kenapa nggak turun-turun. Setelah gue menabung lagi, akhirnya gue jual tuh RCS, ada nambah dikit gue ganti tarmac ini lah. Ganti tarmac ini. Ini baru? Second. Udah second juga. Secondnya aja masih nabung tuh masih nabung deh pokoknya. Bayang nggak lo barunya harganya berapa nih si tarmac? Soalnya waktu itu tuh jarang ya Ting ya, mobil dengan fitment pendek pakai velg rally tuh jarang ya. Dulu kan velgnya GDM. Betul sekali. Karena mungkin orang kurang suka karena velg ini tuh berat juga ya. Bener. Cuman kalau gue ngeliatnya lebih ke look sih. Jadi wah ini keren juga nih velg. Iya. Cuman kalau lo dari RCS ke sini drag race ada sih selisih sedetik ada. Ada lah. Ada ya. Lumayan. Sama berhenti juga agak panjang nih ngeremnya nih. Karena dulu gini Sobat Cepa, pakainya tuh kalau nggak TE37 ya, betul. TE SSR Type C atau lu pakai CE28 gitu kan. Nah, yang pakai velg rally itu dulu lumayan jarang. Kalau setupnya pendek. Bener. Kalau setupnya pendek. Nah ini akhirnya lu pakai velg rally nih. Betul sekali. Dan tadi kelemahannya adalah bobotnya tuh lumayan berat ya Ting ya. Cuman kekuatannya juga berkali-kali lipat daripada velg-velg competition biasa. Menghajar lubang pasti aman-aman. Cuek. Tidak kayak paling ban yang kalah. Iya, benjol bannya. Karena velgnya kuat banget. Oke, masuk ke bagian suspensi. Lo dulu sempat pakai Podkit ya? Podkit. Pakai Podkit itu bener-bener dipotong doang tuh. Potong. Gue beli per baru. Oke. Terus ya udah potong. Oke, itu di Midun as usual. Midun Jaya Spring. Betul. Nah, terus kapan akhirnya lu sadar bahwa itu salah? Iya, itu kayaknya kurang pas deh gitu. Apalagi dia peruntukannya buat track day kan. Betul. Itu kapan tuh Ting? Pas kapan ya? Jadi pernah mobil gua lagi dicuci steam. Waktu itu pas cuciannya tuh yang H gitu loh. Jadi empat-empatnya tuh mesin apa? Yang H. Oke, iya. Pas gue lihat ada satu perda copot. Itu padahal bukan yang X ya? Bukan yang X. Oke. Pas di situ akhirnya gue bilang, kayaknya gue harus
upgrade dah. Nah, beda dari tuh. situ gue ngumpulin uang lagi, Ah. barulah kebeli coilover. Akhirnya gue tanya-tanya temen gue karena temen gue tahu gue dulu suka drag race, terus ada ikut fun track day gitu. Akhirnya cobalah pakai ISC. ISC. Ini tipenya nih ISC yang tipe race kalau nggak salah. Yang race? Oh, bukan yang street lo pakai nih ya? Iya, karena ini tuh setelannya tuh nggak banyak, cuman untuk bantingannya tuh agak keras. Oke. Ini bawa Jakarta Bandung, sampai Bandung sih pijet ya? Iya, pijet sih. Pijet sih. Remuk sih badan. Remuk. Karena yang street aja udah lumayan kan, lumayan betul. keras. Nih yang race lagi. Kayak naik delman jadinya ya. Betul. Iya, cuman Naik kalau buat handling sih gokil ya. Gokil Ya, dia nggak ada limbung buang-buang. Ini bedanya Ginting sama gue adalah kalau tadi dia naik cuci steam, melihat pernya copot, kayaknya mesti ganti. Kalau gue kayaknya mesti diikat deh nih. Gue mesti beli kawat dan mesti gue ikat di pernya nih. Kalau dia langsung nggak, gue coilover langsung ISC race. Nah ini udah berapa lama lo setup pakai coilover ISC ini? Dari awal 2018 sampai lumayan sekarang. Lama ya? Ada 6 tahun berarti ya? Awet. Nggak pernah problem. Maintenance paling nggak ada ya, cuma pengecekan doang ya. Paling karet di situ tuh. Support-supportnya Support lah ya? kan, support. Stopper apa segala macam. Dari situ pas dicek coilovernya juga aman sih, nggak ada bocor, nggak ada apa. ISC mantap. Mas Lucky, mantap Mas Lucky. Mantap. Kebetulan workshopnya juga deket kampus ya. Betul, depan kampus. Iya, tinggal puter balik, set nyampe. Nyampe. Di situ. Oke. Kalau buat suspensi berarti pakai ISC, coilover race. Nextnya lo akan pakai ini terus atau? Gue pengen upgrade ke kayaknya ya, kalau ada waktu lagi. Ya, ada waktunya. Pengen ke ESX. Karena balik lagi ke Aji, Starlightnya pakai ESX itu empuk banget. Emang racunnya Aji nih, Aji. Abis ini kita akan undang Aji. Racun dari Brio Silver ini. Dengan setelannya yang oke gitu. Tetap pendek tapi ternyata masih empuk. Jauh lebih empuk dari ESC. Yang gue rasain ya. Soalnya kan dipakai track day dia. Betul. Mobilnya. Jadi emang buat daily carinya yang empuk. Emang sesuai kebutuhan masing-masing aja. Gitu. Nah, suspensi ini lo mau ganti ESX, coilover juga berarti kan? Coilover. Karena gue pernah ngeliat dia pakai setup kayak gini, bawa istrinya yang lagi hamil. Gila, gue bilang Ginting pemberani. Gue ngeri tiba-tiba lagi jalan di Antasari, tiba-tiba agak mulus belok Brawijaya gitu, agak repot. Itu repot. Agak repot gitu. Tapi istri happy aja nih Ting ya, naik ini ya? Udah banyak ngeluh sih. Tapi sekarang anak gue yang seneng naik mobil ini. Karena dia suka ngebut. Gue nggak tahu kenapa anak gue setiap dibawa ngebut naik mobil ini ketawa. Cewek suka. Iya. Sama kayak anak gue. Umur 6 bulan tuh gue bawa ke bengkel, nggak ada urusan. Gue bilang, gue kenalin tuh ini. Cuman lo akan nyekokin anak lo nggak? Iya pasti sih. Karena gue dulu sama istri gue pernah bilang, kayaknya kalau kakak pengen jadi pembalap bakal gue izinin. Iya benar. Gue pun. Nah, ketemu mudah-mudahan ya. Satu SS lah paling nggak ya. SS lah paling nggak. Ada satu yang ketinggalan sebelum kita bahas mesin, bannya. Ini bannya juga umum soalnya nih bannya nih. Lo pakai ban apa nih Ting? Ukurannya berapa? Ini pakai Nankang AR1. Kalau nggak salah ini 195 ya. 195 50. Gila, sidewall sih tegak banget ya. Kayak abri sidewall-nya. Tegap bro. Lurus gitu. Lurus. Kotak lah kalau orang ngomongnya. Mitinya dapat sih ya. Mitinya dapat ya. Sebelum ini lu pakai Neova. Ini nggak SX2 nggak? Neova langsung. Sempat pakai SX2 dulu. Oh sempat pakai SX2. Akhirnya ngeliat Neova, cakep juga ya. Cakep ulirnya ya. Tuh. Akar gitu ya. Akhirnya sempat pakai Neova berapa tahun. Udah botak. Pengen beli Neova lagi, belum kekumpul lagi uangnya. Akhirnya coba pakai AR1. Oh ini harganya lebih terjangkau daripada Neova? Di bawah Neova dia. Jadi tengah-tengah ya, SX2, Neova. Ini ada pilihannya nih ya. Cuman kayak buat daily agak kurang bersahabat ya. Iya, karena terlalu berisik juga. Kalau menurut gue semi-slick nih. Jadi di kabin tuh bunyi ngung. Apalagi kalau udah pemakaian 2 tahun, 3 tahun tuh udah makin keras tuh, ya karetnya. Apa kalau hujan sih agak riskan aja. Pelan. Kalau hujan pelan. Ada genangan tuh dihindari. Asli. Soalnya ulirnya tuh bener-bener buat balap banget ya. Ntar kita kasih lihat footage-nya.
Nah, oke, ban sebelumnya pakai SX tuh sempet, pakai Neova sempet, akhirnya pakai ini. Abis ini kira-kira lo akan ganti Neova lagi? Mungkin Neova lagi, cuman yang AD009 ya. Gue suka banget tuh sama Olero. Cakep sih. Itu cakep banget. Kenapa nggak ke Flevanya? Kan buat daily kayaknya lebih friendly ya? Iya, cuman gue lebih suka ngeliat sidewall-nya juga iya keren. Iya sih, sidewall-nya tegak banget. Gue tuh ngeliat sidewall tuh. Kalau ban tuh pasti gue liat Bener. ini dari samping nih sidewall-nya oke nggak nih ya? Bener sih. Ini sih dapet banget. Apalagi kalau ini 195 ya? 195. Kalau dihantam 205 sih kayaknya. Wah itu lebih ngotak lagi. Gila, otak banget bannya udah. Oke, masuk ke mesin. Mesin, lo kan track day awal-awal masih standaran dong? Standar. Mesin. Belum ada apa-apa. Apa-apa kan, bener-bener standar, knalpot. Knalpot full system aja. Oke, nah knalpotnya lu pakai apa Ting? Full system Ironcraft. Dari awal lu udah pakai Ironcraft? Ironcraft. Ironcraft berarti dari front pipe, down pipe, resonator, muffler udah Ironcraft. Tipenya ini gua lupa deh, Saiso kalau nggak salah. Saiso ya? Itu Saiso. Saiso yang model pertama. Iya benar. Karena Saiso yang sekarang tuh gue lihat udah nggak kayak gini bentukannya sih ya. Iya gue inget nih soalnya pas dia ganti knalpot awal, ih gila, Ironcraft nih, iya punya temen gue. Bukan knalpot ya, Ironcraft-nya yang punya temennya. Gue ditawarin jadi, oh ya udah boleh deh. Iya support. Luar biasa, Pak Ginting. Nah abis itu lo pakai berapa lama tuh si knalpotnya sebelum kemudian lo colokin sesuatu di mesinnya? Cukup lama ya, gue lupa pastinya. Ya udahlah sampai sekarang akhirnya setupnya ya begini. Kayak gini. Akhirnya lu pakai Dastec kan ya? Dastec akhirnya. Dastec itu tipe apa? Q? Sigma yang Q4 kalau Q4 ya. Q4 sih emang lumayan universal ya buat banyak mobil untuk tuh. banyak Q4. mobil. Dastec terus sama piggyback-nya? Piggyback-nya sama Dastec juga. Dastec juga ya? Tapi nggak bikin beratak-tak nih ya? Ada settingannya, cuman nggak gue sering pakai. Sekarang justru orang dipakai mulu, bilang gila ini. Kalau pemain muka lama udah cukup lah beratak pakai lah, udahlah santai aja lah. Berarti mesin standar nih? Standar ting-ting, cuman gue ganti replacement doang. Pakai? KNN. KNN. Udah busi sama ganti iridium. Iridium, tapi kayak misalkan kayak cooling sistemnya segala macam standar. Standar. Semua standar karena gue memperuntukkan mobil ini pada nantinya akan gue pakai ya udah harian aja. Harian gitu. aja. Udah nggak nyentuh lagi. Udah nggak nyentuh lagi karena sudah berkeluarga juga kan. Bener. Mungkin buat iseng sesekali oke lah. Iya. Tapi, atau kesentul nonton aja ngajak anak gitu kan, nonton balap aja. Lebih diperuntukannya nantinya untuk daily jadi ya tidak merubah yang macam-macam. Baik. Mesin standar cuman tadi ya pakai full system dari Ironcraft sama filter displacement-nya dari KNN. Kok ada stikernya? Biasanya ada stiker ya KNN? Di dalam mobil. Oh iya di dalam mobil. Kalau Jumawa taruh di kaca. KNN. Gile, powered by KNN. Masuk ke interior nih, Ting. Ini soalnya ubahannya juga udah lumayan banyak dan ini sincere, gue suka banget sama ubahan interiornya. Apa aja yang udah lo ganti, Ting, dari interior? Interior, dari jok gue ganti pakai Recaro SR3 Le Mans. Terus shift knob gue ganti pakai punya Spoon yang udah buluk tapi ya udahlah. Iya, tapi Spoon. Iya, buluk tapi Spoon. Terus steer gue pakai Nardi yang Deepcorn. Nardi Deepcorn. Boskitnya? Boskitnya bawaan custom sih. Custom ya? Biasanya HKB gitu ya? Iya, HKB gitu. Oke. Ini kenapa kemudian lu memutuskan untuk pakai SR3? Le Mans? Gue ngeliat, gue suka coraknya tuh. Iya sih, Le Mans coraknya cakep banget ya. Ada warna biru, ada warna merah, terus warnanya juga oke lah. Maksudnya lumayan universal untuk di mobil-mobil. Sama kalem sih warnanya ya? Iya. Nggak yang kalau yang racing banget kan yang merah kan punya Integra ya, gitu kan. Biru. Nih hitam corak Le Mans oke sih. Lah. Ketemu silver juga sama body oke lah. Dulu sebelum kita tahu bahwa ini corak Le Mans bilangnya adalah corak Damri. Bener. Iya corak. Yang kayak Damri gitu loh tuh coraknya apa? Warna-warni gitu. Warna-warni gitu. Oh Le Mans ternyata gitu. Bilangnya corak Damri. Nah ini tapi kalau buat dipakai jauh lebih enak dong. Jauh lebih enak. Karena dia side supportnya ada. Betul, gitu ya. jadi lebih meluk sih. Lebih meluk. Semi bucket. Jadi buat yang belum punya pacar mungkin ya bisa. Bisa pakai Recaro. Karena ada yang meluk bener naik mobil gitu. Terus back supportnya juga enak Ting ya? Enak. Lower backnya tuh buat yang sakit pinggang tuh. Karena setahu gue nih Recaro nih pembuatannya juga diriset oleh dokter. Bener.
bener. Dan dia produsen jok pesawat juga kan. Betul. Jadi emang secara scientific udah diukur lah buat badan manusia gitu. Kayak di pemain bola tuh di samping-sampingnya tuh yang benchnya itu rata-rata udah ada Recaro kan. Recaro. Jadi bukan cuma buat mobil Recaro tuh, buat pesawat ada, buat main bola ada, komplit. Nah terus kayak setir. Kenapa kemudian kan rata-rata itu pakainya kayak pakai Momo Tuner gitu kan, atau pakai yang personal Fittipaldi, atau pakai bahkan Recaro yang Sparco yang two spoke. Iya. Gitu. Nah kenapa lu kemudian pakainya Nardi Deepcorn? Simple aja. Karena dia looknya tuh bagus. Terus kalau setir ini tuh mau dicolok di mobil apapun ya, untuk yang Deepcorn ini bisa gitu, masuk gitu. Oke. Tapi ada pertimbangan supaya lebih dekat ke badan ketika lo nyetir? Iya, itu salah satunya itu. Okay. Cuman memang untuk jangkauan ke sennya tuh agak jauh ya. Iya sih. Agak gitu kan. Ya. Biasanya gini doang nih, mesti lurus agak maju. Tapi udah kebiasa lah ya? Udah kebiasaan. Oke. Nah itu biasanya kan kalau ganti bosket gini, sennya udah nggak balik sendiri nih. Nah itu masih berfungsi? Klakson juga masih berfungsi. Pokoknya semua mobil ini cuman mengganti tampilan aja. Tampilan, looks. Semua fungsional. Menyenangkan mata pemiliknya. Itu yang paling penting, modifikasi tuh sampai jangan lo ikutin banyak. Pakai ini. Asal lo seneng udah sebenarnya cukup. Harus punya pakem sendiri sih. Bener. Kalau nggak ada habisnya ya. Diracunin terus. Upgrade ini. Wah. Bener. Lo harus tahu rasa cukup. Bener. Karena kalau nggak direm nih, Brio mesinnya udah jadi mesin jazz. Sempet tuh kepikiran tuh gua. Cuman, waduh ntar dulu deh. Lo soalnya common ya? Common banget. L13 kan? L13. Pusing daripada lo upgrade noken, ganti piston, bore up segala macam, stroke up. Udah segelondongan aja. Mesin jazz. Plug and play. Untuk yang ini nih L13 nih ke L15 yang GE ya. Gua nggak tahu kalau GK tuh plug and play atau enggak. Cuman kalau untuk GE ini plug and play. Semonting-montingnya sama kan? Plug and play. Jadi itu hack juga tuh buat Brio yang mau naik performance, nggak mau pusing. Belinya mesin jazz. 1500, segelondongan. Kenapa walaupun standar lebih kencang? Karena power to weight rasionya lebih bagus. Betul sekali. Karena Brio lebih enteng, pakai mesin agak lebih gede dikit, cuma naik 200 cc. Udah, ngacir banget mobilnya udah. Oke, interior ya tadi ya. Recaro Le Mans, terus pakai Nardi Deepcorn sama shift knob. Sisanya audio semua standar. Karena gue audio yang penting enak didengar aja sih. Gue nggak yang terlalu mikirin bassnya gimana atau gimana. Pokoknya udah bawaan standar mobil, enak udah. Nggak gue apa-apa. Dan emang tujuannya kan performance ya. Betul, awalnya kan. Jadi awalnya. Audio daripada lu nambahin 15 kilo gitu kan buat subwoofer. Ada subwoofer gitu. Udahlah. Gitu. Nah ini jok belakang kenapa dicopot nih? Karena kemarin gue lagi pengen iseng bersihin aja sih. Karena nextnya pengen gue lengkapin lagi peredam. Sebenarnya udah ada peredam. Minusnya mobil ini ya. Kalau hujan tuh kayak ditimbukin buar, berisik banget. Bener. Biarpun udah ada peredam, cuman menurut gue masih kurang aja. Harus kayak entah gue doublein lagi. Ekstra peredam lah ya. Makanya sekalian gue dempul aja tinggal atasnya. Jangan. Makin berat nanti. Makin pendek mobil. Iya. Caperan tinggi. Iya, dempul atasnya. Dempulnya tebel. Gue dempul atasnya biar redam gitu. Oke, next project-nya kira-kira akan lo apain lagi nih? Mobil lo? Gue pengen pasang BBK. Oke. BBK? Kan kecil banget nih velgnya. Gak apa-apa, biar kelihatan lebih padat lagi aja. Selebih melengkapi sektor kaki-kaki yang belum gue rubah lah. Contohnya? Contohnya ya itu gue pengen pasang BBK. Terus dis belakang? Dis belakangnya? Gue belum pernah lihat ya. Cuman kalau memang bisa, gue pengen rubah juga sih. Karena belakangnya masih tromol kan. Bener. Karena kan biasanya Brio Slalom kan dia udah double disc brake. Depan belakang. Seru sih, cakep mobilnya. Ini sincere jujur, gue baru keinget juga. Gue sempet pakai Vio Silver, inget gak? Vio Silver. Kenapa gue beli warna silver? Karena gue ngeliat mobilnya dia nih, silver. Gue udah kebayang tuh silver, kayak pakai velg putih, pendek gitu. Akhirnya gue beli juga velgnya dia, warna putih. Pada saat itu warna putih, TW37. Speknya cakep banget. 15, lebar 7. Lebar 7, ET-nya 32. ET32, lo cari velg replika ET32. Nggak bakal ketemu sekarang, lo cari deh sekarang. Ini emang setupnya personally gue suka banget, Ting. Ini Goodwork. Lug nuts pakai punya NK. Oh, jadi velg NK, lug nuts NK.
Oke nih. Tapi mentilnya fog race. Fog race, gak apa-apa, bervariasi. Bervariasi, biru lagi warnanya. Luar biasa. Keren. Berarti nextnya katanya lo mau restore lagi nih mobilnya. Restore, gue pengen balik lagi. Tampilan ini udah, menurut gue udah agak buluk nih. Oke. Pengen gue bikin lagi, gue cat ulang. Bumper style lagi Bumper gitu gue style lagi, terus pasang BBK, terus pokoknya gue bikin mobil ini seperti kayak mobil baru aja. Kayak mobil itu baru. aja sih. Ini fitmentnya sih udah. Ini tapi kalau buat fitment udah oke nih ya. Oke banget menurut gue. Kalau untuk look ya, looknya enak banget. untuk secara pakai lebih hati-hati aja. Lebih hati-hati, sama lebih sabar. Iya, karena gue berapa kali gue lebih pendekin lagi. Kan di bawah nih ada cover ya. Iya, Gue tuh ada cover. ada decknya. Itu tuh copot tuh, karena entah nyangkut lah, gesrot lah. Makanya sekarang nih decknya lagi gue buka. Ini masih bisa dipendekin lagi nih? Masih bisa. Celup gitu jadinya? Masih bisa. Ini justru setelan coilover tertinggi ISC. Paling tinggi Paling tingginya segini. Goks. Paling tingginya. Oh soalnya buat race ya? Buat race. Kalau buat circuit purpose, buat racing purpose ya segini. Cuman kalau misalkan yang street kayak bisa agak lebih tinggi lagi ya? Pasti. Bisa lebih tinggi lagi. Ya sama nextnya ya lengkapin perintilan-perintilan lah, ganti karet. Iya sih. Gitu. Penting tuh karet-karet tuh. Karena udah 10, mengingat udah 10 tahun mobil ini bersama saya. Dari awal beli gue belum pernah ganti karet-karet. Biarpun memang masih oke. Cuman kayaknya peremajaan lebih bagus. Bener sih. Mungkin peredamannya juga jadi lebih bagus kan. Bener. Karena karetnya baru, apa segala macam. Oke, pertanyaan terakhir. Ini selalu gue tanyain ke semua narasumber gue, Ting. Lo punya sentimental value nggak sama mobil ini? Wah anjir, jelas. Ini mobil gue pacaran, mobil gue lamaran gue naik mobil ini, even nikahan gue naik mobil ini. Mobil pengantin ini? Mobil pengantin gue ini. Ngeri. Nganterin bini gue ke rumah sakit waktu lahiran, naik mobil ini. Dari anak pertama sama anak yang kedua. Jadi ini mobil bakal gue keep dan gue sayang banget. Gak bakal dijual ya? Insya Allah kalau memang tidak ada kebutuhan ya, balik lagi sudah berkeluarga. Bener, anak dua. Bakal gue keep sih. Karena ini mobil ini banyak banget ceritanya sama gue. Dan ini mobil pertama lu ya? Mobil pertama gue. Mobil pertama. Mobil kayak gini, ingat waktu kita ospek ke Kampung Awan? Iya bener, Kampung Awan. Itu jalanannya kayak gimana, gue naik mobil ini. Sikat. Tapi waktu itu lu naik TAF juga, sumpah. Akhirnya gue menyerah juga sih. Naik mobil ini. Naik TAF aja lah udah. Naik TAF aja paling tinggi, udah paling bener. Oke, Ting, thank you banget nih udah cerita-cerita mobil kesayangan lo ini. Gue juga terima kasih juga sama lo dan Seva sudah mengundang gue. Sama-sama dong. Nih mudah-mudahan semua wishlistnya bisa terlaksana. Amin. Secepatnya dan salam buat keluarga, Ting ya. Tuh Sobat Seva, jadi kalau misalkan buat lo yang punya Brio, bingung mau dandaninnya kayak gimana, karena sekarang tuh referensi tuh banyak banget. Ini mungkin bisa jadi salah satu referensi lo karena menurut gue ini simple, daily use masih bisa. Betul. Terus looks-nya dapat, tapi mungkin mesti lo sesuaiin lah dengan kebutuhan. Misalkan rumah lo banyak polisi tidur tinggi, ya mungkin sependek ini juga nggak bijak juga gitu kan. Bisa lo adjust lah tingginya. Cuman menurut gue dengan stylean kayak gini, ini udah nyetel banget sih. Nyetel banget. Selatan banget nih. Kalau sekarang kayak selatan kayak gini. Simple look aja. Simple look aja. Ini ada stiker Masya Allah-nya supaya ingat sholat terus. Sama orang yang ngeliat mobil ini sih, wih Masya Allah. Masya Allah, pahala. Padahal dia baca stiker. Iya benar, lihat mobilnya. Oke, kalau gitu sekian dulu Godaan Lagi kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe juga channelnya Seva by Astra. Follow juga semua sosial media kita yang detailsnya ada di description box di bawah. Kalau gitu, gua Raffi. Gua Azmi. Bye. Bye.